Oke, kali ini kita akan membahas soal bagaimana membuat scrolling horizontal maupun vertikal pada Figma. Jadi nanti di sini saya mau buat tampilan saya bisa di scroll. Nanti dia akan scroll, lalu di sini scroll atas bawah, sedangkan yang ini nanti dia bisa di scroll ke kiri dan ke kanan seperti model story begitu ya. Lalu ini ceritanya nanti untuk membuat apa di sini ada home, ada back dan seterusnya. Langkah pertama tentunya kita harus membuat desain dulu terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah buat desain menggunakan Affinity ya, walaupun sebenarnya ini enggak pure buatan saya ya, karena saya mengambil di sini di Freepik kalian di sini ada banyak desain yang bisa kalian pakai dan bisa kalian modif ya, karena ini beberapa free walaupun ada juga yang berbayar, tinggal disesuaikan kebutuhan kalian. Nah, ini saya ambil satu lalu saya sedikit melakukan editing. Jadi saya lebihkan di sini untuk yang tadi saya bilang biar dia bisa di scroll ke kanan dan ke kiri, dan ini dibuat panjang. Memang dibuat panjang karena nanti kan mau di scroll ya, mau di scroll gitu. Nah, kalau kita sudah punya desain, jadi tahap pertama kalian siapkan desain dulu. Punya saya seperti ini. Next kita masuk pada Figma. Di Figma ya seperti biasa kita pilih dulu frame-nya. Frame-nya di sini saya pakai yang ya sembarang aja sih. Saya pakai yang iPhone 16. Nah, setelah itu kita bisa mulai dengan memasukkan gambar desain yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini saya memasukkan dengan cara yang paling sederhana, yaitu copy paste saja. Saya blok yang mau saya masukkan, saya klik kanan, saya copy lalu saya paste. Nah, saya paste-nya langsung di dalam frame-nya saja. Di sini. Oke, paste. Nah, otomatis dia masuk ya. Cuman kan ini ukurannya besar, jadi kita sesuaikan ukurannya dengan ya kita resize saja seperti ini, resize. Nah, sudah ya. Jadi tampilan frame-nya iPhone 16 panjangnya segini, sedangkan ini saya punya kontennya sampai bawah. Nah, ini kalau kita mau lihat kita bisa uncentang ini ya, clip konten, jadi kelihatan. Kalau kita centang lagi seperti ini. Nah, bagaimana cara buat agar si konten ini bisa dilakukan scrolling? Ya, kita caranya sebenarnya simple. Kita tinggal pilih menu prototype, lalu di sini kita pilih vertikal ya. Kita pilih dia overflow-nya vertikal. Setelah itu kita bisa, nah ini. Jadi ada dua ya. Tadi ada frame, kalian perhatikan di bagian layer di frame iPhone 16 kita pilih prototype lalu overflow-nya vertikal. Sedangkan di bagian image di sini kalau kita ke prototype kita pilih scroll with parent. Nah, scroll with parent ini nanti dia akan melakukan scrolling. Jadi dia mengikuti parentnya. Kalau nanti fix itu untuk yang nanti menu di bawah sini, karena dia nanti kita buat dia statik ya, jadi dia nggak ikut bergerak, jadi dia tetap ada di bawah. Oke, ini kita coba dulu dengan ya play. Oke, ya ini tergantung jaringan ya. Oke, kita coba scrolling. Nah, ini kalau di scrolling sudah bisa ya, sudah bisa scrolling. Nah, sekarang tugas selanjutnya kita buat menu button yang di bawah yang ini. Saya copy, sama kayak tadi, saya paste. Oke, ini paste. Nah, ini karena posisinya di luar. Nah, ini kalian bisa lihat ya, dia di luar frame iPhone. Kita bisa masukkan saja seperti ini. Lalu ukurannya kita sesuaikan. Misalnya segini. Ya, jadi ceritanya ini nanti ada button home, button back, ya di sini ya, taruhnya di sini nanti. Ini mana ujungnya? Nah, seperti ini ya. Nah, untuk yang di sini image 2 ya. Image 2 kita pilihnya di bagian prototype, kita pilihnya di fix.
sehingga nanti saat dijalankan seharusnya dia tetap static di tempat. Di sini dia harusnya nggak ikut ya. Nah ini bedanya pilihan static dan tadi scroll with parent. Kalau kita pilih dia scroll with parent, nanti dia ikut scrolling juga. Nah kita pilih yang static, jadi dia tetap di tempatnya. Nah mungkin sekarang agak sedikit tricky. Sebenarnya caranya kurang lebih sama, tetapi ada detail yang harus kita perhatikan untuk membuat pas statusnya ke kiri dan ke kanan nanti ya. Oke, terakhir ini kan kita copy lalu kita paste here. Nah ini ya nanti dia di sini ya ceritanya ya. Ya ceritanya saya, cerita desain saya. Oke, ukurannya saya sesuaikan dulu. Nah, saya taruh di sini misalnya. Nah, di sini ya kalau kalian lihat kita tidak bisa pilih dia sebagai ini kan cuma ada scroll with parent atau sticky atau fix. Kalau fix dia nggak bisa. Harusnya kan kita pilih yang apa dia tadi scrollingnya ke kanan ke kiri ya atau horizontal ya, tapi nggak muncul. Nah misalnya saya masukkan image 3 juga ke dalam frame iPhone 16. Nah seperti ini kan dia sudah masuk kan. Di bagian prototype pun sama, dia tetap tidak muncul ya, tidak muncul pilihan overflow-nya. Jadi kita harus poinnya tuh kita harus pilih dia overflow, karena kalau cuma seperti ini ya dia akan mengikuti si parentnya ya, jadi dia ikut scroll, sedangkan harusnya dia ke kiri dan ke kanan. Nah di sini pertama yang harus kita lakukan adalah kita mengubah dia. Saya keluarkan lagi. Kita mengubah dia menjadi frame. Caranya adalah klik kanan, lalu frame selection. Nah di sini dia menjadi frame 1 kan. Nah kalau di frame 1 dia sudah bisa kita pilih menjadi ada pilihan horizontal dan vertikal. Nah di sini masih belum bisa. For scrolling to work on this frame, the content needs to be bigger than the frame. Jadi ada PR yaitu Oke, saya masukkan dulu. Kita masukkan lagi. Nah, ada dua nih. Jadi si image ini kita buat dia harus lebih besar daripada si ukuran frame-nya. Sebenarnya itu aja PR-nya. Misalnya frame-nya kita lihat ukurannya adalah frame-nya ya 858/120. Nah, berarti si image-nya harus lebih besar. Misalnya kita buat 160 lah, 860, ini 125 misalnya, 125. Nah overflow horizontal, oke dia sudah nggak ada tanda seru tadi ya. Kita coba dulu untuk memastikan apakah dia sudah bisa. Oke, di sini dia belum muncul karena sepertinya karena kita belum masukkan ke dalam iPhone 16-nya, frame iPhone 16. Nah, ini kita sudah masukkan. Sekarang kita coba lagi. Kita coba scrolling dulu. Oke. Nah, ini dia udah bisa kanan kiri, tetapi harusnya dia fix, dia ikut scroll juga ya. Oke, berarti ini kita pilih scroll with parent. Oke. Nah, ini Oke, sudah bisa. Nah, sudah bisa ya. Jadi dia sudah bisa scroll atas bawah dan ini bisa di scroll ke kiri dan ke kanan. Ini dia oke. Jadi kuncinya sebenarnya ada di
tadi ya, kita harus rubah si image ini menjadi frame terlebih dahulu agar nantinya dia bisa tadi saat kita jadi kan kita butuhnya cuman ini ya sebenarnya, menu overflow. Nah kalau di picture tidak ada menu ini, makanya kita harus rubah dia menjadi frame, dan setelah dia menjadi frame harus dipastikan bahwa si image-nya lebih besar daripada frame-nya. Oke, saya coba lagi. Tadi kurang smooth ya, dia scroll horizontalnya. Nah ini udah lebih smooth kan. Nah ini sudah bisa ke kanan ke kiri smooth, dan bisa ke atas bawah. Oke, mungkin itu saja. Sekali lagi poinnya ada di bagian desain dan juga prototype. Untuk menu-menunya semua ada di prototype, tetapi yang pasti untuk memunculkan overflow pastikan dia adalah frame, karena kalau image dia tidak memiliki contoh ya. Nih kalau image dia tidak memiliki overflow, jadi dia cuma memiliki behaviornya adalah position. Oke, mungkin itu saja. Selamat mencoba dan silakan dikerjakan projectnya. Terima kasih.